Setan Merah Manchester United kalah melawan tim besar Nottingham Forest 2-1 untuk kemenangan Nottingham Forest di City Ground. Berikutnya ada Manchester City yang masih tetap perkasa dan sulit untuk dikalahkan, apalagi oleh tim sekelas Sheffield United. 2-0 untuk kemenangan Manchester City di Etihad Stadium. Berikutnya ada Aston Villa yang masih susah terkalahkan di kandangnya sendiri, Villa Park, apalagi saat menjamu tim papan bawah Burnley. 3-2 untuk kemenangan Aston Villa di Villa Park. Oke teman-teman, semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Tetap di channel Anton Air. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel tempat kita membicarakan sepak bola dan politik di YouTube channel Anton Air. Karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang Liga Inggris lagi. Ada kekalahan Manchester United saat melawan tim besar, teman-teman, dengan gelar 2 UCL. Nottingham Forest di City Ground. 2-1 untuk kemenangan Nottingham Forest. Dan kita bisa lihat teman-teman bagaimana tim sekelas Manchester United yang selalu menunjukkan inkonsistensinya. Bagaimana tidak, kita bisa lihat beberapa pertandingan ketika melawan Chelsea, Manchester United begitu bagusnya bermain, menunjukkan permainan yang berkelas dan diagung-agungkan. Setelah itu, ketika melawan Bournemouth, dibantai oleh Bournemouth. Dan berikutnya, saat melawan Liverpool, performa Manchester United, pemain-pemain Manchester United kembali ke performanya dan bermain sangat-sangat bagus, teman-teman. Namun, ketika melawan West Ham, dibantai lagi 2-0. Dan berikutnya, sebelumnya yang baru saja lagi panas-panasnya ketika melawan Aston Villa, Manchester United berhasil menang 3-2 dan dengan cara yang sangat spektakuler, epic comeback gitu teman-teman. Dan apa yang dilakukan oleh fans-fans Setan Merah? Mereka bertanya, kok ada sih tim yang bisa kalah melawan Aston Villa? Kok ada? Itu pertanyaannya. Dan kesombongan mereka terbukti hari ini ketika melawan Nottingham Forest. Pemain-pemain Manchester United seolah kehilangan, kembali ke permainannya yang awal, menjadi pemain-pemain papan bawah yang tidak jelas, kiri kanannya tidak jelas, long ball juga tidak jelas. Bahkan ada Eriksen. Ya, walaupun ya kita bisa lihat lini tengah Manchester United masih sedikit kurang begitu, walaupun ada kemajuan dari lini tengah Manchester United dengan adanya Eriksen, tapi belum ada kemajuan yang fantastis begitu teman-teman. Sehingga ya bagaimana ya, masa melawan Nottingham Forest, tim papan bawah. Dan benar prediksi saya sebelumnya bahwa Manchester United harus berhati-hati ketika melawan Nottingham Forest gitu teman-teman. Manchester United yang turun tanpa Højlund seolah kehilangan ketajamannya di lini depan.
dan Garnacho kembali diposisikan ke posisi awalnya di kiri, dan yang mengisi kanan adalah Anthony. Dan yang membingungkan dari Erik ten Hag, kenapa tidak memainkan Anthony di lini depan saja atau sebagai striker? Setidaknya dicoba gitu teman-teman. Karena menurut saya Anthony bisa untuk bermain di striker. Dan Rashford sendiri lebih cocok untuk berada di sayap kiri dan Garnacho pindah ke sayap kanan, karena Rashford sendiri lebih cocok sebagai penyuplai bola begitu teman-teman, dan pembuat assist. Walaupun pada pertandingan semalam Rashford mencetak gol, tapi suplai bola yang dibutuhkan oleh Manchester United teman-teman, suplai bola yang dibutuhkan sekarang. Dan Anthony saya rasa bisa ditempatkan sebagai striker, dicoba-coba ya gitu teman. Namun Erik ten Hag berpikir lain. Erik ten Hag tidak mau menempatkan Anthony di posisi depan, posisi striker, begitu. Sehingga ya kita bisa lihat, walaupun Manchester United sempat membalas di menit ke-78 oleh tendangan dari Marcus Rashford, namun dapat dibalas dengan cepat di menit ke-82 oleh pemain-pemain Nottingham Forest. Gitu teman-teman. Ya, apa yang diharapkan dari pemain Manchester United? Apakah Manchester United bisa kembali ke puncak, masuk dalam 4 besar di musim ini? Menurut saya sih agak susah ya untuk pemain-pemain Manchester United berada di the Big Four Liga Inggris di musim ini teman-teman, gitu. Dan kita lanjut, kita skip ke Manchester City versus Sheffield. Oke, dari Etihad Stadium ada Manchester City yang menjamu tamunya Sheffield United. Dan seperti yang kita tahu, Manchester City tetap perkasa, apalagi bermain di kandangnya Etihad Stadium teman-teman. Bagaimana tidak, Manchester City terlihat sangat menguasai pertandingan, menguasai seluruh jalannya pertandingan. Ya, walaupun beberapa peluang tidak mampu dimanfaatkan ya, karena posisinya mereka tidak memiliki seorang striker sekelas Haaland penggantinya. Dan hanya Haaland lah yang mampu menjadi eksekutor yang hebat buat Manchester City, gitu teman-teman. Rodri mencetak gol di menit ke-14 di babak pertama, dan Alvarez mencetak gol di babak kedua di menit ke-80-an ya kalau tidak salah. Lupa ini waktunya. Tapi ya tidak banyak yang dibahas dari pertandingan City melawan Sheffield United, karena City ya kita bisa tahu adalah tim hebat, tim besar yang masih sangat sulit dikalahkan oleh tim-tim papan bawah seperti Sheffield United. Namun yang menarik dari dari ranking ya teman-teman, papan ranking Liga Inggris, ternyata Manchester City mulai merangsek pelan ke atas dan sekarang ada di posisi 3 dengan poin 40 dan telah melakoni 19 pertandingan. Dan kita bisa lihat City pelan-pelan akan menyalip Arsenal. Dan Arsenal yang akan bermain nanti malam melawan Fulham di kandangnya Fulham patut waspada benar. Dan wajib menang untuk The Gunners Arsenal. Karena jika kalah, maka posisinya akan digantikan oleh Manchester City. Dan The Gunners Arsenal harus puas berada di rank 4. Begitu. Dan nanti malam juga akan ada pertandingan. Liverpool akan menjamu tamunya Newcastle United.
di Anfield. Saya rasa Liverpool juga wajib menang, teman-teman. Karena ini merupakan pertandingan ke-20, sedangkan Manchester City masih menyisakan satu pertandingan. Sehingga Liverpool, Arsenal harus dan wajib untuk menang nanti malam untuk mempertahankan posisinya. Begitu, teman-teman. Tapi harapannya sih, saya sebagai fans Arsenal, harapannya sih Liverpool harusnya kalah ya di kandang sendiri, begitu. Karena jika Liverpool menang akan membahayakan juga bagi Arsenal, begitu. Namun, ya, kita bisa lihat Liverpool tetap perkasa walaupun tanpa pemain-pemain yang hebat dan sedang dilanda beberapa cedera, tapi Liverpool bermain di kandang sendiri dan harusnya ketika bermain di kandang sendiri dengan kegarangannya. Oke, teman-teman, kita beralih ke Aston Villa saat menjamu tamunya Burnley. 3-2 untuk kemenangan Aston Villa. Dan kita bisa lihat Aston Villa masih tetap kokoh dan perkasa untuk menjaga kemurnian kandangnya, gitu. Dan sulit sekali untuk mengalahkan Aston Villa di kandangnya hingga saat ini, gitu, teman-teman. Apalagi kita tahu lah Burnley adalah tim papan bawah yang kualitasnya bagaimana. Kualitasnya masih sangat buruk, gitu, teman-teman. Sehingga Aston Villa bisa menang 3-2 saat menjamu tamunya Burnley di Villa Park, gitu. Oke, itu saja video dari saya tentang sepak bola yang baru terjadi semalam dan prediksi saya Arsenal akan menang saat melawan Fulham. Dan Liverpool menurut prediksi saya akan draw saat menjamu tamunya Newcastle United, gitu. Oke, see you on the next video. Masih bersama saya Anton R.